Sering nggak sih kita mikir kalau mau bertumbuh secara rohani itu artinya kita harus jadi orang yang benar-benar beda? Seolah-olah kepribadian unik kita, mau yang tegas, yang super ceria, yang kalem, atau yang teliti banget, itu semacam cacat yang perlu dibuang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar sebuah gagasan yang keren banget. Pertumbuhan rohani itu bukan tentang mengganti siapa diri kita, tapi justru memulihkan kita jadi mahakarya seutuhnya. Oke, coba deh kita rasapi metafora yang indah ini. Pertumbuhan kita itu persis kayak seorang ahli restorasi yang dengan sabar dan teliti membersihkan, memperbaiki, dan memoles lukisan yang sangat berharga. Dia nggak pernah berpikir buat membuang kanvas aslinya loh. Kenapa? Karena dia tahu, di balik semua debu dan kerusakan, ada sesuatu yang original dan luar biasa. Nah, inilah gambaran inti dari perjalanan yang akan kita bedah sama-sama. Jadi, perjalanan restorasi ini bukan sekedar konsep motivasi yang bagus ya. Ini adalah sebuah proses teologis yang punya nama dan tujuan yang sangat spesifik. Yuk, kita lihat lebih dalam apa sebutannya dan gimana cara kerjanya. Nama teologisnya adalah pengudusan, dan ini poin kuncinya. Buang jauh-jauh deh pikiran tentang transformasi instan. Pengudusan itu proses seumur hidup. Roh Kudus, sang ahli restorasi agung, bekerja aktif buat memoles warna asli kita, bukan menghapusnya, supaya kita makin serupa dengan Kristus, justru lewat keunikan yang udah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Biar makin jelas, penting banget buat kita membedakan antara pengudusan dan pembenaran atau justification. Seperti yang kita lihat di sini, pembenaran itu instan. Seketika, sebuah deklarasi hukum yang mengubah status kita di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang udah selesai, yang Tuhan lakukan untuk kita. Sementara itu, pengudusan adalah proses seumur hidup yang mengubah karakter kita. Ini adalah pekerjaan yang terus-menerus Tuhan lakukan di dalam kita. Nah, sama seperti ahli restorasi yang jeli, pertama-tama kita harus tahu dulu area mana sih di kanvas kita yang butuh perhatian khusus. Di bagian ini, kita akan mendiagnosis gimana setiap warna kepribadian punya tantangan uniknya sendiri, atau yang kita sebut dosa bayangan, dan seperti apa proses restorasinya. Mari kita mulai dari si merah. Kekuatan mereka, tentu saja ketegasan dan semangat yang membara. Tapi dosa bayangannya, mereka bisa banget menyamarkan kemarahan dan arogansi dengan dalih membela kebenaran. Proses restorasinya itu indah banget. Roh Kudus nggak memadamkan api mereka, tapi justru mengarahkannya kembali. Dari api yang membakar dan melukai orang, jadi api yang menghangatkan dan memberi terang bagi sesama. Nah, ini dia pertanyaan diagnosa yang tajam banget buat teman-teman merah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau jawabannya lebih sering ya, mungkin api itu memang sedang membakar, bukannya menghangatkan. Ini cermin buat kita lihat, apakah kekuatan kita sudah berada di jalur restorasi yang benar? Selanjutnya, si kuning yang optimis dan penuh semangat. Kebohongan halus mereka adalah menggunakan positivitas sebagai tameng buat lari dari kenyataan pahit. Misalnya kayak mengakui dosa atau nemenin sahabat yang lagi berduka. Restorasinya adalah tentang menemukan sukacita yang berakar pada Tuhan, bukan pada penerimaan orang lain. Sehingga antusiasme mereka jadi dorongan yang otentik, bukan lagi sekedar hiburan yang dangkal. Ini pertanyaan yang langsung menusuk ke jantung tantangan si kunim. Apakah keceriaan itu sebuah topeng, sebuah cara untuk menjaga jarak aman dari kerapuhan? Pertanyaan ini membantu kita mendiagnosis apakah sukacita yang kita tampilkan itu sukacita yang dangkal atau sukacita sejati yang telah dipulihkan. Sekarang kita beralih ke si hijau yang cinta damai. Dosa bayangan mereka ini licin banget. Mereka bisa menyamarkan ketakutan dan penundaan sebagai kesabaran atau menunggu waktu Tuhan. Padahal, bisa jadi itu adalah ketidaktaatan yang pasif. Roh Kudus merestorasi mereka dengan menukar rasa takut itu dengan keberanian dari surga, mengubah kepasifan menjadi ketekunan yang aktif dan setia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Buat teman-teman hijau, penting banget untuk bisa bedain mana kesabaran sejati yang merupakan buah roh, dan mana kepasifan yang lahir dari rasa takut. Pertanyaan ini bisa bantu kita memeriksa apa motivasi sesungguhnya di balik sikap sabar kita. Terakhir nih, si biru yang teliti dan menjunjung tinggi kebenaran. Dosa bayangan mereka muncul waktu kecintaan pada standar yang benar berubah jadi legalisme yang dingin dan menghakimi. Mereka bisa jadi begitu fokus sama aturan sampai kehilangan esensinya, yaitu kasih. Nah, proses restorasinya adalah menundukkan semua standar mereka di bawah standar tertinggi, anugerah dan kasih. Mengubah kritik menjadi hikmat yang membangun. Wah, pertanyaan ini benar-benar menguji hati si biru. Fokus kita ada di mana? Pada kesalahan atau pada pertumbuhan? Ini seperti cermin untuk melihat apakah kacamata yang lagi kita pakai adalah kacamata penghakiman atau kacamata anugerah.
Oke, kita sudah selesai mendiagnosis masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Seperti apa sih wujud setiap warna kepribadian yang sudah matang dan dipulihkan? Dan apa alat-alat praktis yang dipakai sang ahli restorasi dalam proses ini? Yuk, kita lihat. Coba lihat betapa indahnya hasil restorasi si merah. Ketegasan mereka nggak hilang loh, malah disempurnakan. Kekuatan mereka sekarang jadi saluran untuk tujuan kerajaan, melindungi yang lemah, membela keadilan, dan memimpin bukan dengan arogansi, tapi dengan keberanian yang lahir dari kerendahan hati. Keren banget kan? Terus gimana caranya menuju ke sana? Sang ahli restorasi nggak ninggalin kita tanpa alat. Buat si merah, latihan seperti pelayanan di belakang layar, atau sengaja jeda dan mendengarkan, itu cara jitu banget untuk melatih kerendahan hati dan mengarahkan fokus dari aku kepada orang lain. Si kuning yang matang ini luar biasa menawan. Sukacita mereka bukan lagi kayak gelembung sabun yang gampang pecah, tapi jadi sauh yang dalam dan stabil di tengah badai. Mereka jadi sumber kekuatan dan penghiburan sejati buat orang lain, karena sukacita mereka berakar pada Tuhan, bukan pada tepuk tangan manusia. Nah, untuk si kuning, alat-alatnya berfokus pada kedalaman dan kesetiaan. Membaca Alkitab secara meditatif atau melatih diri menepati janji-janji kecil, itu adalah cara membangun karakter yang kokoh dan identitas yang gak lagi goyah karena cari perhatian. Dan si hijau yang matang itu jadi seperti batu karang yang tenang di tengah ombak. Sifat damai mereka bertransformasi jadi kesetiaan yang kokoh dan ketekunan yang aktif. Mereka bukan lagi orang yang lari dari masalah, tapi justru menjadi pilar keteguhan yang bisa diandalkan semua orang. Latihan untuk si hijau itu intinya tentang membangun otot keberanian. Mulai dengan satu konfrontasi kecil yang penuh kasih, atau ambil satu langkah iman di luar zona nyaman. Ini cara praktis untuk melatih mereka percaya bahwa Tuhan akan menopang saat mereka melangkah. Nah, ini dia si biru yang telah direstorasi. Pikiran analitis mereka yang tajam sekarang dikendalikan sepenuhnya oleh kasih. Mereka nggak lagi pakai standar buat menghakimi, tapi sebagai alat untuk membangun orang lain dengan hikmat dan anugerah, yang dasarnya adalah iman yang mendalam akan karakter Tuhan. Alat-alat untuk si biru ini berpusat pada anugerah dan kasih, bikin jurnal syukur, belajar memuji karakter orang lain, dan merenungkan tentang kasih adalah cara yang efektif banget buat melatih hati mereka agar lebih cepat melihat karya Tuhan daripada kesalahan manusia. Dan ini bagian terbaiknya. Ini jaminannya. Perjalanan restorasi ini mungkin terasa sulit. Kita pasti akan jatuh bangun. Tapi keberhasilan proyek ini nggak bergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kesetiaan Dia yang memulainya. Roh Kudus nggak akan pernah meninggalkan pekerjaannya setengah jadi. Itu adalah janji yang pasti. Jadi, setelah melihat semuanya, pertanyaan terakhir untuk kita bawa pulang, di area mana, pada warna kepribadian yang mana, sang ahli restorasi agung sedang bekerja dengan lembut dan teliti dalam hidup Anda saat ini. Ingat, ini adalah sebuah perjalanan yang indah, sebuah mahakarya yang sedang dalam proses.